Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait GRE tunnel ya, atau kita singkat dengan Generic Routing Encapsulation ya. GRE merupakan sebuah tunneling protokol yang sebenarnya dikembangkan oleh Cisco System. Dengan menggunakan protokol GRE ini, kita dapat melakukan enkapsulasi berbagai protokol yang dibuat untuk kebutuhan link virtual point-to-point network ya. Selain GRE tunnel, pada Mikrotik juga mengenal tunneling protokol lain seperti EOIP. Nah, pada studi kasus kali ini kita akan melakukan ilustrasi konfigurasi sederhana antara dua buah router ya yang berada pada segmen yang berbeda, di mana kita akan menghubungkan jaringan lokal antara dua network ini, antara dua router yang berbeda fisik ini, agar dapat saling terkoneksi menggunakan tunneling ya, menggunakan tunneling GRE. Kita mulai proses konfigurasinya. Di sini kita akan buka konsol ya. Pada dua buah Mikrotik, kita akan setting password terlebih dahulu untuk router Mikrotik 1 dan Mikrotik 2 ya. Di sini kita bisa cek berapa IP address-nya ya. IP address-nya digunakan, IP public-nya ya, IP public yang terkoneksi ke internet. Selanjutnya kita akan menambahkan interface bridge ya. Jadi interface bridge ADD name bridge LAN. Terus kita akan menambahkan port ke dalam interface bridge tersebut. Kita akan menambahkan interface Ether 2 dan Ether 3 ya pada interface bridge LAN. Kita gunakan keyword interface untuk memasukkan port tersebut ke dalam interface bridge ya. Di sini kita masukkan interface Ether 2 dan Ether 3. Setelah itu kita bisa mengecek ya, kita bisa lihat interface bridge-nya sudah dibuat. Selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi IP address ya untuk jaringan LAN pada router Mikrotik 1. Selanjutnya kita akan di sini kita sudah mengkonfigurasi IP address-nya. Kita akan pindah ke router 2, kita akan melakukan konfigurasi yang tujuan konfigurasinya itu mirip dengan yang kita konfigurasi di router 1, yaitu konfigurasi IP address pada interface bridge ya. Jadi kita bisa lihat IP public-nya juga sudah sesuai ya. Di sini kita akan menambahkan interface bridge. Setelah itu kita akan menambahkan port yang kita butuhkan ke dalam interface bridge tersebut. Interface ya. Kita akan masukkan interface Ether 2 dan Ether 3 ke dalam interface bridge. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 192.168.200.30/27 interface bridge LAN. Kita cek IP address-nya. Jadi kita di router kita menggunakan IP last host ya, dari /27. Nah, di klien kita, di sini kita punya 4 klien, 2 klien di router di network 100.0 dan 2 klien di 200.0. Kita akan melakukan konfigurasi IP address secara statik ya pada router pada klien remote CLI klien kita. Kita konfigurasi IP address-nya. Selanjutnya kita pastikan kita bisa ping ke gateway, dan selanjutnya kita akan setting atau tambahkan gateway ya, IP root ADD default via 100.3. Kita bisa cek routing, harusnya di router ini sudah ada gateway ya. Selanjutnya kita setting IP address juga di klien yang kedua pada network 100 ya. IP address-nya 100.2/27. Kita masukkan di interface ETH0 ya. ETH0. Dev ETH0. Selanjutnya kita setting gateway. IP root ADD default via 192.168.100.30.
Kita coba ping ke 100.30 ya, berhasil. Kita coba cek gateway-nya sudah disetting. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address juga pada klien yang berada pada network 200.0 ya, /27. Di sini sama persis ya, kita setting IP interface-nya 200.1 di interface ETH0, kita setting gateway. Oke, konfigurasinya sama ya. Di sini di semua perangkat kita menggunakan IP static dan gateway static ya. Kita bisa lihat klien harusnya kita sudah bisa terkoneksi. Di sini juga kita setting IP address dan gateway ya, yaitu 200.2/27 di interface dev ETH0 dan kita setting gateway-nya. Oke, sudah kita setting. Oke, sekarang kita akan melihat ya apakah memverifikasi apakah sudah dikonfigurasi gateway pada masing-masing interface. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan atau membuat interface GRE untuk melakukan tunneling. Di sini kita ketikkan interface GRE add local address, IP public-nya dan IP public yang akan menjadi remote address-nya ya. IP address lawannya di sini kita sudah aktifkan. Oke, interface GRE-nya belum berstatus running karena di sisi router MikroTik 2-nya belum kita setting ya. Jadi kita akan tambahkan interface GRE untuk menambahkan local address yaitu 192.168.122.209. Remote AS-nya adalah IP public dari MikroTik router 1 ya. Oke. Harusnya di sisi GRE di MikroTik 1, GRE tunnelnya sudah berstatus running ya. Kita bisa lihat. Setelah running kita akan melakukan proses konfigurasi IP address ya. IP address untuk interface GRE tunnel. Jadi IP address-nya 10.10.1. Jadi interface tunnel yang sudah terkoneksi tadi kita akan berikan IP address. Tujuan diberikan IP address adalah agar interface tersebut bisa digunakan untuk melakukan proses routing ya. Oke, interface-nya sudah disettingkan IP address dan kita sudah bisa saling ping ya antara interface GRE tunnel yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan uji coba dulu ya sebelum kita proses konfigurasi routing. Harusnya kita sudah bisa ping ya. Harusnya sekarang kita belum bisa ping ke interface atau ke network yang berada pada MikroTik router 2. Jadi kita akan coba jalankan pingnya 200.2. Di sini kita bisa lihat pingnya masih berstatus blank ya, belum bisa berhasil. Oke. 200.2. Di sini kita akan coba lakukan proses routing dari MikroTik router 1 ke MikroTik router 2 ya, ke networknya. Kita masukkan DST address dan gateway-nya ke interface 10.10.2 yaitu interface GRE ya. Oke, 10.10.2. Kita enter. Selanjutnya kita buat routing balik ya. Ini belum berhasil juga karena kita belum buat routing untuk melakukan routing sebaliknya ya. DST address 100.0/27, gateway-nya 10.10.10.1. Nah, harusnya sekarang kita sudah bisa mengecek ya. Oke, di sini kita bisa lihat routingnya sudah kita tambahkan ya, sudah ditambahkan dan sudah berstatus aktif ya. Dan kita bisa lihat ping antara network yang berada pada MikroTik router 1 ke MikroTik router 2 itu sudah berhasil. Di sini kita akan coba ping lagi. Ya, jadi kedua network ini terhubung melalui interface GRE tunnel ya. Jadi karena kita sudah melakukan konfigurasi routingnya itu via tunnel. Oke, kita bisa melakukan uji coba ya.
untuk melihat apakah traffic yang kita analisa itu melewati interface tunnel. Kita bisa lihat di sini statistik dari tunnelnya itu jalan, berarti komunikasi antara klien yang berada pada MikroTik 1 dan MikroTik 2 jalan melalui interface tunnel. Dan di sini kita juga bisa menganalisa menggunakan network analyzer ya, yaitu WireShark. Kita bisa menganalisa proses komunikasi antara dua buah jaringan ya. Dua buah network, kita bisa lihat ada source address dan destination address, dan di sini protokolnya adalah protokol ICMP. Jadi ada echo reply yang terjadi antara dua host. Oke, kita bisa monitoring via network ini, dan kita juga bisa monitoring via network yang berada pada router MikroTik 2 ya. Kita bisa analisis juga. Kita bisa menganalisa sampai ke protokol ICMP yang digunakan itu terkoneksi menggunakan interface apa ya. Di sini kita bisa filter, dan kita bisa menganalisa protokol atau header paket yang digunakan oleh ICMP menggunakan header paket GRE ya. Kita bisa analisa di sini. Oke. Di sini kita bisa menganalisa bahwa protokol yang digunakan adalah protokol GRE ya, Generic Routing Encapsulation. Oke, flagnya adalah flag GRE, dan kita sudah berhasil melakukan konfigurasi sesuai dengan topologi yang sudah kita tentukan. Oke, sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.